Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita dari salah satu teman di penghujung tahun 2019 kemarin, sebelum Jabodetabek banjir hebat di awal tahun 2020 ini, dan sebelum negara api menyerang, yaitu maksudnya sebelum virus corona mewabah di Indonesia. Gimana hari raya tetap bekerja, padahal sudah janji dengan keluarga di dalam benakku. Tetap saja terpaksa harus kujalani, padahal aku sudah janji pada keluarga kecilku dapat pulang ke kampung halaman. Namaku Rian, aku bekerja di sebuah badan usaha milik negara di bidang energi. Di sini aku berada pada bagian yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Setiap hari, apalagi saat hari besar, semua energi harus on dan tetap terjaga, terutama dalam kondisi darurat bencana. Begitu juga dengan hari raya yang sudah kunantikan dengan keluarga. Terpaksa aku harus bekerja beberapa hari sebelum tanggal 25 Desember 2019. Aku sudah membeli tiket kereta dari Jakarta ke Jogja. Tapi atasan tidak memberiku izin untuk cuti. Karena itu harus membatalkan tiket tersebut. Karena tak ingin melewatkan hari raya Natal tanpa keluarga, aku memutuskan memboyong keluarga kecilku berhari raya di Jakarta. Aku bisa bekerja dan masih bisa berkumpul saat hari raya bersama istri dan kedua anakku. Aku sudah memesan penginapan melalui Traveloka karena ingin privasi dan mendapat kamar yang luas untuk istri dan kedua anakku. Aku memilih apartemen untuk kami menginap. Aku memesan untuk beberapa hari dan segera membayarnya tanpa melihat review dari apartemen yang aku pesan. Sayang sekali, sehari sebelum Natal aku ada tugas kantor ke Bogor. Akhirnya aku mengubah jadwal menginap di apartemen yang sudah aku pesan untuk mundur beberapa hari. Padahal anak dan istriku sudah sampai di Jakarta. Karena itu aku mengajak anak dan istriku ikut ke Bogor. Aku memesan kamar hotel di Bogor yang dekat dengan sebuah gereja. Jadi kami tetap bisa beribadah di malam Natal. Sampai di hotel Bogor yang tampak seperti bangunan tua ini, kami mendapat kamar yang cukup luas dengan fasilitas yang cukup lengkap. Hanya kurang satu yang kami butuhkan, yaitu setrika baju agar pakaian kami rapi saat akan dipakai ke gereja. Setelah membereskan semua barang bawaan, aku pergi keluar untuk bekerja dengan mengajak anak dan istri. Karena tugas dari kantor hanya sebentar, lumayanlah sedikit toleransi untuk kami agar dapat berlibur juga. Sebelum pergi, aku berpesan pada resepsionis hotel untuk meminjamkan setrika baju ke kamar kami sore nanti. Aku segera berangkat bertugas. Sepulangnya kami mampir ke sebuah pusat pembelanjaan di Bogor. Siang hari kami membeli sebentar ke hotel. Ternyata setrika yang kami pesan belum diantar ke kamar kami. Aku bertanya lagi ke karyawan hotel dan katanya akan segera diantar sore nanti. Menjelang sore aku dan keluarga keluar sebentar untuk makan di luar. Sekembalinya ke hotel, ternyata setrika yang kami pesan sudah diantarkan karena belum siap. Dan anak-anak sudah lelah di dalam perjalanan. Aku dan istriku memutuskan pergi ke gereja besok harinya. Istriku segera menyetrika baju yang kami kenakan esok hari dan anak-anak sudah terlelap pukul 11 malam. Aku belum bisa tertidur. Tiba-tiba aku dengar pintu kamar diketuk beberapa kali. Kukira mungkin karyawan hotel. Tapi untuk jam segini aku segera beranjak dari tempat tidur dan membuka pintu. Ternyata dua anak laki-laki yang mengetuk pintu kamar mereka
berwajah layaknya anak Belanda yang beserta pakaiannya. Aku bertanya pada mereka, "Ada apa, Nak? Apa salah kamar? Maaf, ini kamar kami." Tapi mereka tak menjawab, langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Aku tidak berpikir apapun. Mungkin hanya salah kamar, pikirku. Aku menutup pintu kamarku dan beristirahat. Keesokan hari, kami sudah bersiap ke gereja, sekalian check out untuk resepsionis dan sedikit menanyakan tentang kedua anak yang kutemui tadi malam. "Maaf Mbak, tadi malam kok masih ada 2 anak bule berkeliaran larut malam. Tapi mereka bisa menemukan kamar mereka," tanyaku pada resepsionis. Anu Pak, anak yang mana ya?" "Tidak ada yang datang ke saya," jawab resepsionisnya dengan nada yang agak gagap dan raut wajah yang agak takut. "Gitu ya Mbak, mungkin udah ketemu kamarnya." "Ya sudah Mbak, makasih," timpalku. Aku segera pergi bersama keluargaku. Kami ke gereja dan sedikit berlibur di Bogor. Setelah puas aku dan keluargaku kembali ke Jakarta, kami langsung menuju apartemen GS yang sudah aku pesan sebelumnya. Kami langsung diantar ke kamar yang cukup luas layaknya rumah dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamunya. Kamar nomor 208 yang kami tempati tempat di samping kamar 206 yang berjajar di apartemen ini. Memang nomor kamar berjajar sesuai dengan nomor ganjil dan genap. Membentuk lorong dengan nomor kamar ganjil dan genap saling berhadapan. Kami segera bersih-bersih dan istirahat karena lelah dalam perjalanan dari Bogor. Esok harinya aku juga masih harus pergi ke kantor kembali. Siang ini semua normal, anak-anak masih senang bermain ke sana kemari. Kami juga menikmati hari libur ini, melihat Jakarta dengan hiruk pikuknya yang tak pernah lelah. Hari sudah malam, bahkan menjelang tengah malam aku tak juga bisa terlelap. Sudah lihat semua saluran TV, tetap tak bisa terlelap. Hingga pukul 2 dini hari aku mendengar suara dari kamar sebelah, kamar nomor 206. Seperti ku dengar sebuah benda digeser, mungkin di meja atau lemari. Entahlah, dari suara seperti benda berat yang digeser. Cukup lama suara itu sampai aku memastikan dengan menempelkan telingaku ke dinding yang berbatasan persis dengan tembok kamar 206. Aku cukup heran kok ada suara sekeras itu yang bisa terdengar sampai ke kamar ini. Dan juga saat ini, hari begini, sedang apa orang yang ada di kamar sebelah? Setahuku kamar apartemen ini kedap suara. Kamar 210 yang bersebelahan, dan jelas ada orangnya pun tidak kudengar suara apapun dari tadi siang. Aku masih berpikir positif. Mungkin memang orang yang di kamar 206 baru saja datang dan mungkin memindah barangnya. Sekira 3:30 pagi aku mulai tertidur. Sepertinya tak kudengar lagi suara dari kamar sebelah. Pukul 7 pagi aku sudah siap ke kantor. Terpaksa aku tinggalkan 2 anak dan istriku di apartemen. Kususuri jalan ibu kota yang penuh sesak seperti biasanya. Pekerjaan ini cukup lancar dan padat, membuatku tidak bisa pulang tepat waktu. Sampai menjelang malam, sekitar 5:30 sore, tiba-tiba istriku menelpon. "Pah, pulang jam berapa? Cepatan dong Pah pulang." Suara istriku terdengar terburu-buru dan khawatir. "Kenapa Mah? Ada apa?" Aku jadi takut, ikut terhanyut dalam kekhawatiran. "Kakak Fah, kakak ketakutan, sembunyi terus di bawah meja Pah, gak mau keluar. Ayo Pah, pulang cepatan." Suara istriku semakin memburu untuk segera pulang. Aku segera menutup telepon, mematikan komputer dan bergegas pulang. Betapa khawatirnya dengan anak pertamaku. Kalau saja aku bisa secepat kilat tanpa terjebak dan kemacetan Jakarta. Masih terus berkecamuk dalam benakku, ada apa dengan kakak sampai dia ketakutan seperti itu? Apa yang dia lihat? Sampai 6:30 malah aku baru bisa sampai di apartemen. Istriku langsung menarik ke kamar. Ku dapati anak pertamaku meringkuk takut di bawah meja rias sedari tadi sore. Langsung ku dekati dan ku gendong dia.
Ku peluk erat sambil menenangkannya. Gak apa-apa kak, udah gak apa-apa. Papa udah di sini, ucapku pada anak pertamaku ini sambil mengelus punggungnya. Itu pah, kakak takut, itu pah, sambil menunjuk sudut ruang kamar ini. Aku mencoba bertanya, ada apa kak? Kakak lihat apa di situ? Takut pak, tantenya melotot sama kakak. Muka tante banyak darahnya pak. Anakku semakin meringu dan berbenamkan kepalanya di pundakku. Gak apa-apa kak, tante sudah papa suruh pergi. Sebenarnya aku masih celingak-celinguk ke sana kemari dan tak terlihat siapapun atau apapun di sudut kamar ini. Aku hanya ingin menenangkannya. Anakku mulai mengintip-ngintip dari bilik pundakku. Papa bohong, tante belum pergi, celetuk anak itu kembali membuat jantungku semakin berdegup kencang. Aku segera mengajak anak dan istriku keluar kamar menuju ruang tamu. Anak pertamaku masih belum tenang. Masih terus menangis dan tak mau turun dari gendonganku, sambil terus ngerocos ngomong gak karuan. Tante jahat pak, tante baju merah itu jahat pak. Tadi katanya semakin mau nemanin main kakak di kamar, terus malah mukanya jadi seram, banyak darahnya. Kakak suruh pulang gak maunya nemanin kakak. Tapi sayang, besok jangan mau diajak main sama tante lagi ya. Aku berusaha memberikan nasihat. Aku tahu anak kecil ini belum bisa membedakan mana manusia nyata dan mana makhluk halus. Belum selesai dengan kakak yang terus menangis, adikku menangis melihat kakaknya. Dengan sigap istriku menggendong adik dan menenangkannya sampai akhirnya anak-anakku terlelap dalam gendongan kami. Kubaringkan anakku di kamar satunya. Kami tetap menjaga mereka sambil berdiskusi tentang hal ini. Istriku bertanya padaku, gimana ini pak, kok di sini kayak gini, kenapa pak? Papa juga nggak tahu mah. Pas papa pesan lewat Traveloka, kayaknya apartemen ini baik-baik saja. Bersih ruangnya, bagus dan masih tergolong baru. Ya memang sih pak, gak lihat review dari orang-orang, jawabku.